tentunya Slemanis ini menjadi perhatian kita sekali lagi ya, siapapun itu masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman, di mana kita harus siap siaga kapanpun dan dimanapun, apalagi terkait juga menghadapi isu-isu mungkin ya, seperti salah satu yang disampaikan Pak Makwan tadi ya Pak, karena isu itu bisa sebuah prediksi tapi bisa sebuah potensi gitu ya Pak ya, dimana kita lebih bijak untuk menerimanya seperti yang Megatrust kali ini gitu ya Pak. Kita harus gimana Pak sekarang Pak? Iya, berkaitan dengan isu Megatrust ini fakta, Ya. fakta, karena barangnya ada, lokasinya ada. Kan gitu. Oke. Kita tinggal menunggu waktu, itu bahasanya PMKG seperti itu. Tinggal ya. Garek ngenteni. Dunge. Nah, tapi ini fakta ini bukan prediksi. Kalau prediksi itu sudah memberikan informasi tentang kapan, di mana, waktunya, Iya, benar. skalanya berapa. Ini tidak. Oke. Tapi potensinya itu ada karena itu fakta. Oke. Kalau isu Megatrust bagi warga Sleman, karena Megatrust itu adalah gempa bumi diikuti tsunami, itu tentu akan berpengaruh kepada orang-orang masyarakat kita yang jarak dari pantai dengan jarak di masyarakat itu berapa kilo. Oke. Tentu akan ditentukan oleh ketinggian. Sesuatu unsur yang mengganggu saja nanti cancel. Waduh. Kunjungan wisata itu kan berat, Iya, berat oke. ya bagi industri pariwisata, semua yang bergerak di industri pariwisata. Jadi kita memang harus menjaga kondusivitas Sleman sebagai bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Iya pastinya, dan itu udah tugas ibu dan teman-teman dan kita bersama ya Bu ya Iya, di sini ya. betul. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat Bu Evi menyemangati hari ini sudah hadir. Pak Makwan, gimana Pak Makwan sebagai kepala BPBD, kita ada isu-isu yang menarik sebenarnya. Kalau kemarin teman-teman lihat di sosial media, pernah dengar dan pernah lihat, pasti berkali-kali itu di broadcast terkait isu gempa Megatrust dan yang lainnya itu Pak. Itu apakah benar-benar semengerikan itu Pak? Sampai ada yang warna merah, warna hijau, warna coklat. Betul nggak Pak? Langsung dari Bapak aja silakan. Ya. Baik Mas Firman, jadi sekali lagi kita aturkan di bulan September, Oktober ini adalah bulan-bulan di mana kita sedang menghadapi potensi bencana yang terutama tentang isu Megatrust. Iya. Kemudian kita akan memasuki masa musim pancaroba, perpindahan kemarau ke nanti penghujan antara September Oktober, dan Merapi masih statusnya siaga. Nah, yang terpenting bagi kita semua ada warga Sleman, terutama sekali yang sekarang baru trending itu adalah isu Megatrust. Iya. Nah, yang penting di isu ini adalah kita paham dulu tentang Megatrust sendiri itu seperti apa dan potensinya ada di mana. Jadi sebenarnya Megatrust ini apa Pak? Jadi Megatrust ini adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Jadi Mas Firman sekarang ini kan berada di lempeng namanya Eurasia. Kita di lempeng Eurasia. Di Metingring di situ Mas. Metingring. Ibu juga masih di Eurasia kan ya Bu? Bertahta. Kita metingkring di situ, ya betul. Nah ini pertemuan lempeng ini setiap tahun itu bergerak terus Oke. 7 cm per tahun. Kalau pelatihan Yep. maupun kesiapan Linmas terkait dengan bencana alam ini sebetulnya ada dimitigasi bencananya, kemudian juga dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencananya, dan apabila bencana itu sudah terjadi maka memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari bencana itu. Ini juga kalau kita lihat dari pemerintah sendiri memberikan sebuah dukungan atau pelatihan ya. Ini sebuah perhatian juga untuk teman-teman Linmas begitu. Katanya ada sebuah video ya Bu yang diberikan, video tutorial. Iya. Ini apa Bu? Nah. Iya. Jadi kebetulan kepala bidang kami, kepala bidang perlindungan masyarakat, ini Pak Darmanto, membuat suatu video tutorial Ya.
yang di situ menjelaskan bagaimana peran Linmas, memberikan pemahaman kepada Linmas bagaimana peran mereka pada saat bencana alam ini terjadi, kemudian apa saja yang harus mereka lakukan tahapan-tahapannya, karena 7.000 sekian, hampir mendekati 8.000 anggota Linmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman ini untuk kita jangkau secara intens kan juga memerlukan waktu, sehingga harapan kami dengan adanya video tutorial yang kami buat bersama dengan teman-teman BPBD ini dapat memberikan pemahaman paling tidak kepada teman-teman Linmas bahwa tugas mereka di dalam menangani bencana, terlibat dalam penanganan bencana ini adalah salah satu tugas utama gitu. Jadi anggota Linmas itu kemudian tidak hanya berpikir bahwa tugas mereka itu hanya di sosial kemasyarakatan saja, kayak misalkan ada tetangga atau ada hajatan, kemudian mereka hanya berperan membantu lalu lintas misalkan seperti itu. Bukan hanya itu, tapi tugas utama adalah ikut terlibat dalam penanganan bencana, dan juga karena kita juga kemarin dalam tahun ini baru saja menghadapi pemilu legislatif dan akan menghadapi pilkada, tugas mereka adalah terlibat dalam pengamanan pilkada.